Oke, sudah terlihat ya PowerPoint saya. Sudah, Pak. Oke, nah ini kita akan bicara tentang mulai dari istilah resiko. Nah, mungkin pernah belajar bahasa Indonesia ya, penulisannya itu resiko pakai E atau risiko seperti itu yang benar. Ada yang nulisnya itu ya seperti ini, atau yang sebelah kiri nih, yang tepat, yang baku lah. Yang kiri, Pak. Ya, betul, yang kiri. Jadi ini ketika nanti mungkin kalian kok skripsi nulisnya ada yang seperti ini, resiko, dan dapat dosen apa namanya pembimbing teknik, pasti mengarahkannya untuk nulisnya seperti ini. Dia kalimat kata bakunya seperti ini, yang sebelah kiri. Nih, ini yang tepat. Nah, oke, kita mulai dari pengertian resiko. Nah, walaupun bacanya saya resiko ya. Nah, di sini atau risiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu tindakan. Ya, ini pengertian dari risiko ya. Sesuatu yang akan diterima atau yang ditanggung oleh seseorang akibat dari konsekuensi dari suatu tindakan atau istilah bahasa Inggrisnya ini risk. Nah, mungkin karena istilah bahasa Inggrisnya ini mungkin kita serap ya, jadinya risiko tulisannya. Nah, di sini nanti juga ada berbagai macam kriteria. Kayaknya cuma dua nanti. Kalau nggak salah hitung ya saya. Kalau di answer nanti kemarin kan kita ada 5 kriteria. Ada maksimin, maximax, kemudian regret, terus apa Hurwitz dan Laplace. Nah, di sini nanti ada berapa? Kita coba hitung nanti. Nah, kemudian keputusan berisiko ini keputusan yang ditentukan oleh informasi yang tersedia. Jadi ada informasinya. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah risiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Ya, benar ya. Kalau informasi semakin tinggi berarti semakin rendah risikonya, atau semakin kecil kerugian yang diterima nanti. Nah, kemudian sini pembuatan keputusan dalam kondisi berisiko bisa diketahui kemungkinan kemunculannya karena tersedia informasi. Jadi ada istilahnya di sini probabilitasnya nanti. Nah, ya, saat ini bisa diketahui kemungkinan kemunculannya karena informasi yang tersedia itu berguna untuk mengetahui ini probabilitas kemunculan masing-masing kondisi. Nah, berbeda dengan yang uncertainty kemarin di mana tidak ada nilai probabilitas dan makanya ada ya kriteria Laplace di sana untuk setiap probabilitasnya itu kita anggapnya sama. Tapi di sini nanti probabilitasnya karena ada informasi udah disediakan kita bisa cari. Bedanya di sana. Kalau lapas kan kita cuma memisalkan aja tuh probabilitasnya yang kemarin tuh. Nah, kalau di sini ada nilainya. Nah, di sini risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat diminimalkan hingga batas-batas tertentu, yaitu dengan mengelola risiko secara baik atau manajemen risiko, yaitu dengan cara menentukan nilai harap atau expected value. Nah, ini istilah bahasa Inggrisnya, expected value. Saya mengartikannya nilai harap, ada juga yang artikannya nilai harapan. Oke, ini expected value. Ini bisa diartikan nilai harapan juga ada. Ada beberapa dosen gitu, rekan saya artikannya nilai harapan. Ada yang mengartikannya juga harga harap atau harga harapan juga bisa. Nah, itu istilah expected value. Saya mengartikannya sebagai nilai harap. Ada yang mengartikannya nilai harapan, ada yang mengartikannya harga harap, macam-macam. Oke. Nah, nilai harap atau expected value ada ini jumlah seluruh
kemungkinan peristiwa yang mungkin atau ya ini jumlah seluruh peristiwa kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi terhadap probabilitas masing-masing suatu peristiwa yang tidak pasti. Oke, nanti seperti apa sih expected value itu? Nah, ini pengambilan keputusan berdasarkan kriteria expected value yaitu, nah, jadi kriteria yang kita maksud di sini adalah ini, kriteria expected value. Ada yang bersifatnya menguntungkan atau yang kita sebut hasil penjualan, laba, dan penerimaan, maka dinyatakan sebagai expected payoff atau kita singkat EP. Ya, expected payoff EP atau maximization of expected profit. Jadi kriteria yang pertama expected value tapi yang menguntungkan atau yang maksimal. Nah, kemudian yang kedua yang expected value tapi yang sifatnya merugikan. Nah, seperti pengeluaran, kerugian, dan lain-lain. Maka dinyatakan sebagai expected opportunity loss atau kita singkat EOL. Jangan ada EO gitu ya. Kayak expected opportunity loss atau ya loss kan tentang ini ya kerugian atau nama lainnya di sini minimization expected opportunity loss. Jadi ada dua istilah, expected payoff itu yang keuntungan, kemudian expected opportunity loss itu yang kerugian. Kalau yang keuntungan berarti maksimal, kalau yang kerugian berarti dia yang minimal. Nah, expected value dirumuskan sebagai seperti ini. Hasil, apapun itu hasil dari ini, kerugian ataupun laba, itu dikalikan dengan probabilitas suatu peristiwa. Kemudian nanti dijumlahkan peristiwanya ada berapa. Kayak kemarin di Laplace ya, misalkan peristiwanya ada 3, berarti kita jumlahkan semua tuh. Nah itu yang di Laplace berarti itu bisa kita anggap sebagai expected value. Mana kalau di sana probabilitasnya sama semua. Nah di sini probabilitasnya berbeda-beda. Oke, kita contohkan. Ada seseorang ingin menginvestasikan uangnya sebesar $10.000, kemudian dua penawaran investasi yaitu di perusahaan A dan perusahaan B. Oke, ini decisionnya atau tujuannya nanti atau keputusannya ingin investasi di perusahaan A atau di perusahaan B. Nah, kemudian di sini ada dalam kondisi aman diprediksi investasi di perusahaan A akan mendapatkan ROI atau ini istilahnya hasil gitu ya. Hasil itu 50%. Dan jika kondisi pasar tidak baik, ada kemungkinan kehilangan 20% di tahun berikutnya. Nah, kemudian sedangkan di perusahaan B menawarkan dalam kondisi aman akan mendapatkan keuntungan segini dan jika kondisi pasar tidak baik mendapatkan segini. Nah, ini di sini. Ada kemungkinannya di sini. Probabilitas keadaan dalam kondisi baik adalah 60% dan keadaan tidak baik adalah 40%. Ya, sedikit berbeda kan dibandingkan dengan yang minggu lalu di Laplace. Nah, kemudian yang pertanyaannya adalah investasi mana yang akan dipilih. Oke, kita buat tabel payoff-nya dulu. Oke, di sini di investasi di perusahaan A. Nah, ini kok dapatnya 5.000 dari mana? Ini 5.000 diperolehnya dari sebentar. Nah, 5.000-nya ini. 50% dikalikan ini. Ini 5.000. Nah, sedangkan yang 2.000 yang 20% dikalikan nih. Nah, kok ada tanda minusnya di 2000-nya? Ya, gara-gara ada kalimat nih, kemungkinan kehilangan. Nah, sehingga karena ada istilah kemungkinan kehilangan, berarti di sini jadi tandanya minus. Nah, oke, kemudian yang di perusahaan B, investasinya berapakah situ? Oke, sebentar. Saya pakai yang U aja. Nah, untuk yang kondisi aman, ini akan mendapatkan ROI 15%. 15% nyalikan 10.000. Ini untuk yang di perusahaan B dalam kondisi baik dan
Yang satu lagi, kemudian ROI 5% dikalikan 10.000 itu jadi yang ini. Nah, kemudian probabilitasnya dinyatakan dalam persen diubah menjadi desimal ya. Probabilitas yang 60% minggu lalu dinyatakan dalam desimal. Begitu juga untuk yang ini kondisi tidak baik dinyatakan dalam bentuk desimal. Oke, pertanyaannya investasi mana yang akan dipilih? Oke, ini baru tabel payoff. Payoff berarti kita nyari keuntungan berarti di situ. Nah, kita sebutnya expected payoff tadi yang keuntungannya maksimal. Oke, dari sini kita nyebutnya EPA, expected payoff di perusahaan A. Itu tadi hasil dikalikan dengan probabilitas. Oke ya, saya tulis kembali di sini. EV, expected value, itu dinyatakan sebagai hasil dikalikan dengan probabilitas peristiwa. Ya, probabilitas peristiwanya. Nah, di sini kan ada 5.000, ini hasilnya. Ini hasil, ini untuk perusahaan A, makanya di sini ini singkatannya expected payoff A. Dari perusahaan A maksudnya ya. Expected payoff dari perusahaan A, hasil dikalikan probabilitas. Probabilitasnya mana? Nih. Kemudian ditambah hasil dari kondisinya. Peristiwanya kan ada dua. Nah, peristiwanya kan ada dua. Berarti sini tambah hasil dari kondisi tidak baik dikalikan probabilitas yang tidak baik. Nah, kemudian kita jumlah dan menghasilkan di situ 2.200. Nah, itu untuk perusahaan A. Kemudian perusahaan B, ya, sama seperti di perusahaan A, ini ada 1.500 dikalikan ini probabilitasnya 1.500 kali 0,6 ditambah 500 dikalikan 0,4 menghasilkan 1.100. Nah, dari sini karena kita ngomongnya keuntungan, berarti yang kita pilih yang mana kira-kira? Yang A ya, Pak? Ya, betul. Yang A. Jadi yang kita pilih di sini adalah yang A. Kenapa kok yang A? Ya karena ini Nilainya alasannya. paling besar. Ya, betul. Alasannya karena si perusahaan A kita akan memperoleh keuntungan yang besar ya. Oke, itu dengan expected payoff atau yang maksimal. Nah, sekarang expected opportunity loss atau kita sederhanakan sebagai kerugian. Ini atau kemarin di regret ya. Ada istilah regret. Ini caranya hampir mirip kayak regret untuk menghitung kerugiannya. Di mana kita lihat di tiap apa namanya kolom itu mana yang paling besar. Nah, kolom kondisi baik mana yang paling besar? Nih, 5.000. Kolom kondisi tidak baik mana yang paling besar? Ini. Nah, kemudian kita kurangin kayak regret yang waktu itu di minggu lalu. Jadi di sini 5.000 kita kurangi dengan 5.000, kemudian di sini 5.000 kita kurangi dengan 1.500. Jadi max ya, hasil max gitu atau payoff max ya dikurangi dengan alternatif. Kurang alternatif. Nah, di sini maksnya 5.000 kurangi 5.000 jadi hasilnya di situ 0. Kemudian di sini 5.000 dikurangi 1.500 hasilnya 3.500. Nah, kemudian yang kondisi tidak baik, nah maksnya kan di sini 500, berarti ini diperoleh 500 dikurangi dengan
minus 2000. Jadi menghasilkan 2500, sedangkan yang bawahnya 500 kurangi 500. Jadi 0. Nah, kemudian, wah ini kok expected opportunity loss-nya dapatnya dari mana? Ingat tadi, expected value. Yang dimaksud expected value kan berarti hasil dikalikan dengan probabilitas. Nah, karena kita bahasnya EOL yang di sini atau expected opportunity loss, bentar, nanti. Nah, untuk yang di A, saya nulisnya di sini EOL, EOL A atau expected opportunity loss ya, EOL itu di situ. Nah, oke di sini kondisi baik, hasilnya adalah 0, dikalikan probabilitasnya 0,6, kemudian ditambah kondisi tidak baik 2500 dikalikan probabilitasnya adalah 0,4. Jadi kita peroleh 1000 di situ. Nah, kemudian untuk yang expected opportunity loss yang di perusahaan B, 3,5 atau 3.500 kalikan 0,6 ditambah 0 kalikan 0,4 diperoleh 2100. Nah, lalu dengan kriteria expected opportunity loss mana yang dipilih? Kan berarti opportunity loss berarti tentang kerugian, berarti kerugian yang paling kecil. A, Pak. Tetap Ya, A. A ternyata. Nah, oke. Nah, sehingga dari sini kita simpulkan pemilihan investasinya atau keputusannya adalah di perusahaan A. Oke. Nah, kemudian ada istilah analisis pohon keputusan. Pernah dapat? Seharusnya pernah ya di matematika diskrit kalau nggak salah. Nah, apa itu pohon keputusan? Pohon keputusan adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Nah, kalian sudah ngerti lah. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif-alternatif keputusan yang tersedia. Karena unsur ketidakpastian, maka berbagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai node keputusan atau dan node cabang. Ya, jadi kita ada istilah node keputusan, kemudian ada node cabang. Kemudian ada alternatif yang dipilih tergantung pada nilai harap. Ini tadi ya, expected value dari masing-masing alternatif. Alternatif yang mempunyai nilai paling menguntungkan adalah alternatif yang terbaik yang harus dipilih. Dan ini lebih sering untuk expected value itu yang menguntungkan. Bagian yang payoff, jarang yang EOL. EOL. Expected opportunity loss yang kerugian jarang. Ya. Tadi ngitung kerugian kan harus maksimum yang pada kolomnya dulu. Maksudnya di situ. Nah, oke, kita coba dari contoh yang tadi kita buat pohon keputusannya. Nah, ini di mana node ini yang tanda hijau kotak ini merupakan keputusan. Nah, kemudian yang ada 2 dan 3 ini cabangnya. Jadi kalau keputusan tinggal milih apakah perusahaan A atau B. Nah, bagaimana kita milih di sini? Nah, ini kalau kita lihat uh, untuk perusahaan A, kita tulis lagi lah di sini. Kita lihat analisisnya ya, analisis dengan pohon keputusan atau decision tree. Nah, kita di tabel ini kita buat pohon keputusannya jadi seperti itu. Jadi ada 2 pilihan, pilihannya ini perusahaan A sama perusahaan B. Di mana perusahaan A itu terbagi menjadi 2 dalam kondisi baik dan kondisi tidak baik. Nah, ini ya, kondisi baik dia 0,6 peluangnya, kemudian kondisi tidak baik dia tadi probabilitasnya 0,4. Nah, kemudian yang perusahaan B
Sama lah, kondisi baiknya 0,6, kondisi tidak baiknya 0,4. Dan kemudian di sini yang paling akhir dinyatakan sebagai apa, hasil atau keuntungan di sini yang paling akhir. Nah, cara bacanya ya sama di sini. Untuk perusahaan A, nah ini perusahaan A, expected value-nya ini EV atau EP lah, expected payoff. Ya, expected payoff tadi kita analisisnya kayak gini. Ini 5.000 dikalikan ini, dikali, ditambah hasil kalikan ini. Kemudian kita sama dengankan. Jadilah yang ini, yang A. Kemudian untuk yang B, untuk yang B juga sama. Dari belakang analisisnya, ini 1.500 kalikan ini kali, kemudian ditambah ini kali ini. Sama dengankan. Nah, misalkan nanti kalau ada 3 keadaan, analisisnya juga tetap dari belakang. Oke ya. Jadi di sini tetap dipilih, kemudian dari situ kita tulis mana yang paling best. Ini nilainya perusahaan A di situ kan 2.200, kemudian yang B di situ tadi berapa ini tadi? 1.100, Pak. 1.100, wah lupa. Nah, kemudian dari situ karena kita bicaranya expected payoff, berarti yang dipilih adalah ini. Nah, sehingga di puncak di sini ini kita isi sebagai A. Atau ada yang nyatakan nah, perusahaan B-nya kita coret. Seperti itu. Itu kalau analisis dengan menggunakan pohon keputusan. Oke. Oh, coretannya ternyata di situ. Nah, ini ya. Jadi lebih baik memilih investasi A. Oke, itu kalau dinyatakan sebagai pohon keputusan. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, ada perusahaan informasi. Info adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan laporan mengenai ringkasan informasi keuangan internasional serta ramalannya. Nah, dan laporan mingguan tersebut dibeli oleh pihak bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Laporan tersebut harganya sangat mahal dan permintaan paling banyak adalah 30 buah per minggu. Oke. Kemudian keuntungan per buah. Jadi ini ada sebuah perusahaan informasi yang jual laporan dan setiap laporannya dihargai di sini $30. Itu kalau laku. Nah, kemudian sedangkan kerugian dari laporan yang tidak terjual adalah $20. Oke, kalau nggak terjual rugi $20. Kemudian tidak terdapat produksi tambahan jika terdapat kekurangan. Jadi ya udah seminggu cuma dia produksi 30 buah aja. Jadi nggak nambah lagi. Kemudian jika terdapat permintaan yang tidak terpenuhi, maka dikenakan denda sebesar $250. Oke, kemudian laporan yang tidak terjual laporan yang tidak terjual tidak dapat dipindahkan ke minggu berikutnya. Dan perintahnya di sini buatlah tabel payoff-nya. Oke, kita analisis bagaimana membuat tabel payoff-nya. Oh, ini langsung jadi ini tabel payoff-nya. Tapi bagaimana kita memperoleh ini? Oke, di sini ini ada perusahaannya tadi, perusahaan info akan menghasilkan misalkan 10, kelipatan 10 ya, 0, 10, 20, dan 30 tiap. Nah, kemudian tadi ada catatannya di sini, paling banyak 30, makanya seperti ini. Kita buat kelipatan 10. Kemudian keuntungan ketika berhasil menjual, itu $30, mengalami kerugian atau enggak terjual beberapa ntar, itu jadi $20. Nah, kemudian ketika permintaan tidak terpenuhi, memperoleh denda segitu. Nah, ada kalimat permintaan tidak terpenuhi. Maka di sini di bagian kolom ini ada tabel permintaan, kolom permintaan. Kolom permintaannya juga disesuaikan dengan kelipatan ini tadi, jumlah laporan ada 0, 10, 20, dan 30. Nah, kemudian di sini ada keuntungan terbesar yang diperoleh nanti tiap minggunya. Oke, sekarang kita analisis. Ini kok dapat nolnya tuh dari mana? Ya kayak gini, kita analisisnya. Permintaannya 0 dan jumlah
laporan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tadi, perusahaan info, itu nol. Berarti nggak jual, ya kan? Nggak ada keuntungan, nggak ada rugi, dan nggak ada denda. Artinya itu nol. Tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, tidak ada denda. Ya kan? Pas, nggak ada permintaan. Berarti nggak ada mengalami keuntungan sama kerugian. Nah, yang dihasilkan, apa yang dihasilkan? Nol. Pas di sini sesuai permintaannya nol, nggak ada. Ya, berarti nol. Nah, kemudian di sini nih, yang kita analisisnya dari baris satu dulu. Di sini ada permintaannya 10, ya. Permintaan 10, tapi jumlah yang dilaporkan, jumlah laporan yang dihasilkan adalah nol. Nah, artinya, ya, sebentar saya tulis saja. Kita analisis di sini yang 0,10 ya. 0,10 ya. Permintaannya 10, kemudian jumlah yang dihasilkan laporannya adalah 0. Berarti permintaannya terpenuhi apa enggak di sini? Enggak, Pak. Enggak. Berarti kita ambil di sini. Permintaan tidak terpenuhi. Sehingga didapatkan denda. Ya, denda. Berarti si perusahaan akan kehilangan 250. Nah, hilang. Minusnya karena hilang. Denda. Kan enggak membuang duit lah gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang 10, yang 20 nih. Laporan yang dihasilkan 0, tapi yang diminta adalah 20. Nah, mana kriterianya? Keuntungan, kerugian, atau permintaan tidak terpenuhi? Ya, ini Tidak terpenuhi, iya, Pak. tidak terpenuhi lagi. Jadi di baris 0, kolom 20, di sini minus lagi, minus 250. Denda karenanya. Nah, kemudian yang bagian 0,30 juga sama. 0,30. Permintaannya 30, laporan yang dihasilkan 0. Berarti tidak dapat memenuhi. Berarti di sini dia juga denda. Oke, itu baris 0. Oke, yang 0, 0 ini 0. Nah, kemudian baris, bentar, kepencet. Baris 2, berarti di sini ada 10, 0. Artinya apa? Laporan yang berhasil terjual adalah 10, ya kan? Tapi permintaannya 0. Berhasil terjual nggak di sini? Permintaannya 0, tapi ada laporan 10. Berarti dia ngalami apa? Kerugian, Pak. Ya, betul. Rugi di sini. Nah, sehingga laporan yang dihasilkan ini kita kalikan dengan ini 20 minus 20. Nah, sehingga kita peroleh minus 200. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan 20. untuk yang 10, 10. Nah, ini artinya berhasil membuat laporan 10, tapi karena sesuai dengan permintaan, berarti pas. 10-10-nya terjual semua. Berarti di sini 10 kita kalikan dengan 30. Karena berhasil jual kan? Ya. Nah, di sini jualnya 10 nih. Di situ. Sehingga kita peroleh di sini 300. Nah, kemudian sekarang 10, 20. 10, 20. Nah, di sini berarti dia berhasil jual 10, tapi tidak dapat memenuhi. Ya kan? Berhasil menjual 10, berarti ini 10 kali 30 karena berhasil ya. Kemudian kan permintaannya 20, berarti tidak memenuhi. Berarti kena denda 250. Nah, ini dikurangi 250. Ini jadinya berapa nih? 300 kurangi 250 jadinya 50. Belum. Oke ya. Nah, kemudian yang ini yang terakhir 10, 30. 10 kurangi 30. Berarti di sini berhasil jual 10 lagi keuntungannya
Nah, kemudian kita kurangi, berhasil memenuhi nggak di sini 30, permintaan 30 Enggak, nggak Pak. berhasil. Berarti kita kurangi Kurang 250. 250. Nah, 50 lagi. Nah, diperoleh itu. Nah, oke, itu untuk baris kedua. Sebentar, kursor saya hilang. Oke, untuk baris yang ketiga, baris ketiga berarti di situ ada 20 nol, berarti nggak berhasil jual dong, ya kan? 20, laporannya prinsipnya 20, tapi permintaannya nol, nggak berhasil jual, berarti rugi di sini. 20 dikalikan minus 20, jadi minus 400. Nah, ini. Kemudian yang 20 10, berarti bagaimana nih yang ini? Eh, Jumlah laporannya 20, tapi permintaannya cuma 10. Berarti 10 kalikan 30 kan, berhasil jualnya 10. Kemudian kita kurangin dengan 10, kita tambah deh, maksud saya di sini ya. Nah, minus nih. Kan 300 dikurangi 200. Sehingga diperoleh 100. Oke ya. Nah, kemudian yang 20-20, berarti berhasil jual semua, semuanya terjual, untung dong. Sini 20 kali keuntungan tadi berapa? 30. Berapa? 30. 600 pas 600. tuh. Dan yang terakhir ada 20. 30. 20, 30. Ya 20, 30 dikurangin, Dikurang berhasil memenuhi nggak di 10. situ? Enggak. Enggak, berarti kita kurangi 250. 250. Ini 600 dikurangi 250. Hasilnya pas ya, 350. Oke, kemudian yang ketiga, terakhir, kursor saya mana? Ganti ungu. Yang terakhir itu 30 nol, 30 nol, berarti 30 rugi semua ya. Berarti dikali 20. 400, kemudian 30 10, berhasil jual berarti 10 10. kali 30, 30. kurangin Dikurang 2, tambah aja 20. di sini. Nah, kayak gini. Ini 300 minus 400. Jadinya minus 100. 100. Pas ya di situ. Nah, kemudian 30. 20. 30, 20. Oke. Berarti 20 laku kali 30 ditambah 10 kali 10 kali min 20. ini 600 kurangi 400. Berapa? 200. 200. 400. 400. Dan yang terakhir 30 30 laku semua, berarti 30 kali 30. Oke, 900. Nah, setelah itu kita pilih di tiap barisnya itu yang terbesar nih. Keuntungan terbesar ya barisnya. Baris pertama 0, baris kedua 300, baris ketiga 600, baris keempatnya 900. Nah, sehingga untuk di sini yang dipilih yang mana? Yang tadi yang dipilih adalah yang 900 ya, dengan tadi. Nah, kemudian di sini pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko yang eh, apa EOL-nya, yang kerugian. Kita analisis berdasarkan kerugian. Kayak tadi di sini. Nah, di sini yang kolom kolom ya, benda. Tiap kolom mana yang paling max, yang warna merah itu. Kolom tiap kolom mana yang paling max, ini yang saya tandai warna merah. Nah, ini kok kenapa di sini ada 200, 400, 600 ya? Karena diperoleh tadi yang max itu kita kurangi dengan yang alternatif ya tadi. Max kurangi dengan
alternatif. Nah, ini 0, kita kurangi 0, ya tetap 0. Kemudian di sini 0 kurangi minus 200, jadi 200. Sini 0 kurangin 400, minus 400 jadi 400. Ya, ini 0 kurangi jadi 600. Begitu juga di sini, ini maksnya adalah 300, tapi di sini 300 kurangi 250. 300 Nah, jadi 550. Ini pun juga sama. kurang minus Mm-mm. 250. Nih, yang ini 300 jadi 0, yang 300 kurangi 100 jadi 200. Kemudian di sini 300 kurangi segini minus 100 jadi 100 400, ya. Benar ya? Ini pun juga sama lah. 600 kurangi minus minus 250. 250. Ya, pokoknya gitu ya. Paham semuanya? Nah, kemudian Paham, dari Pak. sini kita pilih karena ini opportunity loss-nya. Ya, ini kan yang ini matrix opportunity loss ini. Opportunity loss yang ini. Nah, sehingga yang dipilih yang mana? Ini mana? 0000 ya. Nah, ini jadi yang sebentar. Nah, kira-kira yang dipilih yang mana? Ini kalau ini bisa semua karena paling kecilnya 0 semua ya. Jadi kalau opportunity loss kan kita cari yang Terkecil ya, Pak. iya, yang terkecil. Sebentar. Kalau opportunity loss, mohon maaf, kita cari yang max dulu tapi yang terkecil. Jadi ini kita tulis yang maxnya dulu. Ya tadi lah. Ini maxnya 1000, 1050. Di sini maxnya 850, 8,5, 5,5, 5,5. 550, Ini 600. sorry 600. Yang paling gede. Nah, dipilih yang Paling kecil ya, Pak. ya opportunity loss yang paling kecil. Kecil, 550 berarti, Pak. Iya, oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, secara umum ini cuma teorinya aja tadi pakai simbol. Jadi tadi expected value kalau kita tuliskan teorinya secara umum, jika PJ adalah probabilitas terjadinya keadaan J, ya nilai probabilitas mesti dia lebih besar dari 0 ya, dan AIJ adalah payoff dari alternatif I yang berkenaan dengan keadaan J, ya tadi AIJ-nya yang di tabel, maka expected value EVI, jadi tiap baris, ini I barisnya, kalau ini P1, P2 ini kolomnya, ya cuma penulisannya aja. EV-nya tinggal jumlahnya di mana nih ya. P1 plus P2 sampai PN itu sama dengan 1. Jadi maka alternatif terbaik adalah max dari I itu adalah ya maksimumnya. Kalau pas kondisinya minimum ya yang minimum. Ya misalnya mirip kayak minimax, maksimin. Oke, contoh decision tree. Nah, sekarang kalau misalkan ada suatu soal gitu ya, kita ada tabel seperti dinyatakan pakai decision tree kayak gini, guys. Nah, ini ada dinyatakan pakai decision tree. Nah, di sini kita pengen memutuskan suatu masalah. Jadi di sini ada dua permasalahan. Kita disuruh milih antara project 1 ataupun project 2. Nah, ternyata project 1 itu ada dua keadaan. Keadaan P yang atas sama P yang bawah. Nah, tiap-tiap keadaan project 1 ada infonya
ada probabilitasnya segitu. Untuk yang atas 0,2, yang bawah 0,8. Nah, untuk yang project 2, ternyata ada 3 keadaan di sini. Oke ya, yang project 2 ada 3 keadaan. Nah, kemudian ini outcome atau hasil yang diperoleh ketika ingin isi project, memilih project 1 dengan keadaan yang atas, itu kita peroleh segini, atau istilahnya untung ya. Atau kalau enggak, ini kita jalannya project 1 dengan keadaan yang kedua yang rugi, diperoleh segini kerugiannya. Nah, untuk yang project 2 ada 3 keadaan, ya mungkin istilahnya di sini rugi 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 1, rugi 2, untung. Ya, karena di sini ada outcome-nya, ini untung, ini rugi, ini rugi. Ruginya ada 2 keadaan. Kayak itu outcome-nya seperti itu. Ini yang diperoleh kita. Nah, kemudian di sini EMV atau istilahnya ya, ya tadi expected value, ada yang biasanya EMV. Nah, ini diperolehnya dari mana? Nah, ini untuk masing-masing ya ini. Kalau expected value totalnya nanti. Nah, di sini ada 300, kita analisisnya kayak gini. Kayak tadi, outcome kalikan ini, kemudian ditambah ini kalikan ini. Ya, ini 300 kalikan 0,2 hasilnya ini plus $60.000. Kemudian yang langan kerugian ini minus 40.000 kalikan 0,8. Hasilnya adalah minus 32.000. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini kita jumlah hasilnya berapa di situ? Ini udah ada catatannya. $28.000. Nah, ini $28.000. Ini saya tulis di sini. Project 1 menghasilkan expected value-nya $28.000. Nah, kemudian project 2. Ini tadi yang kita caranya juga sama. Ini hasil kalikan peluang ditambahin semua. Hasil kalikan peluang tambah lagi hasil kalikan peluang. Ini kita jumlah ini. Ini tambah ini jumlahin dan hasilnya adalah 30.000. Ya, sesuai catatan ini. Oke, kita tulis di situ 30.000. Nah, kira-kira pilih yang mana? Kalau kita peroleh di sini expected value-nya segini. Ini EV1 segitu, EV2-nya 30.000, EV1-nya 28.000. Pilih yang atas atau bawah? Nah, yang dipilih yang terbesar di sini. Yang terbesar adalah yang bawah ya, Pak? Ya, yang bawah, 30.000. Bawah. Nah, sehingga kita tulisnya di sini, decision-nya adalah project 2. Oke, ini cara ya dari decision tree ya, kalau ada seperti itu. Nah, ini untuk PR saja latihannya. Nah, saya lagi ada keperluan habis ini. Jadi ini udah ada di classroom. Nanti silakan nanti dikumpulkan setelah ya kuliah ini ya. Nah, petunjuknya ada di classroom. Tanggal berapa itu saya lupa. Mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan, ini ada yang mau ditanyakan? Berapa sih mau nanya dong, Pak? Masalah buat latihannya, Pak. Oke. Ini yang latihannya yang kita ngerjain yang A sama B aja, Pak. Semua. Jadi ini misalkan ini kan latihannya ada 2 soal. Yang pertama ini ya, seorang produsen yang punya warna-warni ini. Nah, di sini cuma suruh buat matriks payoff dan dengan menggunakan kriteria yang ada atau di sini di kriteria harapan payoff berarti yang terbesar, berarti yang maksimum tadi ya keuntungan. Mana yang harus kita pilih sebagai
tujuannya nanti atau keputusannya. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini, ya di sini ada empat, ada A, B, C, D. Nah, yang kedua, yang pertama hitung maximum expected payoff. Ini udah ada keadaannya, masing-masing probabilitasnya. Keadaan 1 0,2, keadaan 2 0,3, keadaan 3, wah salah tulis lagi. Ya, ini keadaan 3 ya, salah ketik 0,5. Ya, silakan nanti dicari expected payoff-nya. Kemudian yang kedua, carilah bentuk tabel opportunity loss. Jadi ngitung buat tabel dulu opportunity loss-nya, kemudian hitung tadi expected opportunity loss. Ini yang Oke. minimum. Apakah sama? Nah, tanyanya yang C. Cuman jawab. Apakah keputusannya sama antara A sama B? Ya, kemudian yang ini tambahin gambarkan pohon keputusannya. Nah, untuk pohon keputusannya yang maksimum saja. Jadi yang A.